Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang e-commerce. Perkenalkan nama saya Resdi Juliani Rapa. Baik, perkenalkan nama saya Audi Kalista Komala. Perkenalkan nama saya Gideonadi Wisnu Triprasetyo. Perkenalkan nama saya Luputu Desi Citra Esa Pawardana, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Nah, karena adanya internet, berarti kan perkembangan teknologi itu bakalan memunculkan peluang baru dalam dunia bisnis. Salah satunya itu adalah e-commerce. Sebenarnya apa sih e-commerce itu? E-commerce atau electronic commerce merupakan segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya itu ada televisi dan telepon, tetapi e-commerce ini lebih sering terjadi di dunia internet. Nah, dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari pemasaran produk, pertukaran data, hingga transfer dana itu dilakukan secara elektronik. Nah, di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-commerce merupakan suatu penerapan dari e-bisnis atau bisnis elektronik yang berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Jenis-jenis e-commerce menurut interaksinya terbagi menjadi 6. Yang pertama ialah business to business. Nah, pada jenis ini merupakan sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua adalah business to customer. Nah, pada jenis ini sebuah perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen. Kemudian yang ketiga adalah customer to customer. Nah, jenis e-commerce ini merupakan transaksinya ini berlangsung secara online antara dua individu secara langsung. Nah, kemudian yang keempat adalah customer to business. Nah, pada skenario ini di mana seseorang yang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan secara online. Kemudian yang kelima adalah business to public administration. Nah, pada model e-commerce ini sebenarnya mirip dengan business to business, tetapi pelakunya adalah bisnis dan juga lembaga pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah customer to public administration. Nah, pada jenis e-commerce ini berjalan layaknya customer to business, namun transaksi dilakukan oleh individu dan juga lembaga pemerintah. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce menurut konten barang atau jasa yang disediakan. Yang pertama itu ada e-commerce physical good, yang kedua ada e-commerce digital good, dan yang ketiga ada e-commerce serving good. Nah, jadi e-commerce physical good itu apa sih? Jadi e-commerce physical good adalah e-commerce yang fokus di dalam penjualan produk barang atau fisik online. Barang ini dapat berupa pakaian, makanan, minuman, peralatan elektronik, pernak-pernik, dan sebagainya. E-commerce physical good di dalamnya penerapannya memerlukan adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli, yaitu biaya kirim dan pajak. Nah, contoh platform e-commerce sendiri itu ada Lazada dan juga ada Bineka. Nah, yang kedua ada e-commerce digital good. Jadi, apa sih e-commerce digital good itu? Jadi, e-commerce digital good adalah e-commerce yang memfokuskan produk yang dijual berupa benda-benda digital, seperti software mungkin. Sehingga konsumen dalam hal ini tidak melihat bentuk fisiknya, tapi dari produk yang dibeli. Namun, dapat merasakan manfaat dari penggunaan produk tersebut. Umumnya melalui komputer atau internet. Contohnya itu ada e-music, ada Windows, ada Play Store, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita ambil. Selanjutnya ada e-commerce serving good. Jadi apa itu e-commerce serving good? E-commerce ini menyajikan produk atau barang berupa layanan servis saja. Jadi produk atau goods-nya itu cuma servis, bukan berupa produk yang benda nyata. Bentuk e-commerce ini diperlukan oleh konsumen yang memerlukan bantuan jasa dalam membayar jasa sesuai kebutuhannya dan harga yang disepakati bersama. Beberapa buah contoh e-commerce itu ada service good, antara lain e-commerce reservasi tiket, ada e-commerce asuransi, dan e-commerce tutorial. Contoh e-commerce-nya ada Agoda, ada Cyber Insurance, dan ada juga Red Hat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang e-commerce yang menurut saya unik. Kenapa? Karena e-commerce ini merupakan satu-satunya e-commerce di Indonesia yang menerapkan layanan B2B atau business to business.
Seringkali kan kita menemukan e-commerce itu hanya berfokus kepada B2C saja, tetapi ada e-commerce yang masih jarang tersentuh, contohnya adalah MBIS. MBIS merupakan sebuah layanan e-commerce yang mempunyai katalog produk tidak seperti e-commerce lainnya, kayak yang hanya menjual sandang atau pangan atau papan. Tetapi MBIS yang telah didirikan sejak tahun 2016 ini menyediakan produk dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh perkantoran dan organisasi bisnis. Misalnya alat telekomunikasi, perlengkapan kantor, peralatan industri, dan lain-lain. MBIS memberikan sebuah solusi end-to-end bagi para perusahaan atau organisasi bisnis dalam proses pengadaan barang di sebuah korporasi atau yang bisa disebut dengan procurement. Nah, MBIS ini mendigitalisasikan proses-proses yang kita lakukan secara manual, seperti kayak kita membuat perencanaan buku, lalu menghubungi satu-satu per vendor, lalu harus menyediakan barang, lalu harus membuat janji. Itu kan semua kayak dilakukan secara ribet atau manual kayak dan membutuhkan proses yang lebih lama. MBIS ini melakukan semuanya dengan digital dan termasuk dalam proses pencatatan transaksi serta perizinan. Tentu ini akan memudahkan bagi organisasi bisnis atau korporasi saat proses pengadaan barang dan proses audit karena prosesnya semua telah digital. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembayaran pada e-commerce EBIS. Metode pembayaran pada MBIS website e-commerce terdapat 3, yaitu kartu kredit atau Visa. Pemegang kartu hanya diminta untuk memasukkan data kartu kredit, maka proses pembayaran dilakukan secara otomatis dilakukan. Yang kedua, terdapat transfer bank. Transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking, maupun mobile banking. Dan yang terakhir, melalui metode debit Visa. Cara penggunaannya sama seperti penggunaan kartu kredit. Dengan memasukkan data yang tertera pada kartu, lalu pembayaran akan diproses secara otomatis. Bedanya, pemotongan biaya pada debit Visa dilakukan pada rekening tabungan langsung, sedangkan pada kartu kredit, tagihan dibebankan sebagai hutang. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.